kasih untuk berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihanmu. Terima kasih untuk tuntunanmu. Terima kasih untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk pembelaanmu. Terima kasih untuk belas kasihanmu. Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus terlalu banyak. Gak bisa satu pun Bapak kami berhenti untuk mengucap syukur. Karena memang Engkau terlalu amat baik. Bapak yang baik, ajari kami untuk menyadari kebaikan-Mu dengan memberikan yang terbaik bagimu. Kami tahu Bapak banyak kekurangan kelemahan kami. Tapi waktu kami betul-betul mau menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapak, berkati untuk WL Singer yang luar biasa. Berkati juga untuk Pastor Henry dan juga Ibu Julie, berkati juga untuk semuanya pengerja di tempat ini, berkati untuk GBI Istana Regency, berkati untuk seluruh juga jemaat yang hadir. Aku secara pribadi dengan suami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kenapa duduknya di belakang? Siapa pengen dapat berkat VVIP? Duduk di depan, ya. Coba kalau sekarang kita lihat artis betul, pengen di depan semua, betul. Mana tahu nanti bisa langsung foto sama artisnya, betul. Kita di sini bukan ketemu artis, tapi ketemu Tuhan Yesus, betul ya. Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu, mungkin kita baru ini bertemu ya. Karena saya ada berapa kali di Aruna, di Baranang Siang, tapi kalau di sini saya baru pertama kali. Terima kasih buat Ibu Julie dan juga untuk Bapak Henry yang boleh percayakan kami, boleh pelayanan di sini. Ya, saya dengan suami ada semua karena anugerah Tuhan. Saya namanya Indri Padedi Arya, pelayanannya seorang Bandung sih, tinggalnya di dekat sini di Setra Duta ya. Nah, kita sudah menikah, sudah punya anak 4 dan punya cucu 2. Kami pelayanan, saya pelayanan di Sungai Sukacita Ministry namanya ya. Ada di Bandung, di Medan, Surabaya dan di Jakarta. Cukup data pribadi? Cukup ya, bukan caleg soalnya, oke? Siap dengan firman Tuhan? Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita buka yuk dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 demikian firman Tuhan ya. Dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya apa Bu Indri? Ya, maksudnya apa? Nah, ini hanya sekedar masukan buat bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di tempat ini. Saya terus terang saya bukan pendeta. Saya hanya ibu rumah tangga yang ngalamin Tuhan. Tapi waktu saya bertobat, saya bilang Tuhan aku mau kau pakai hidupku. Jadi apapun aku siap ya. Dan akhirnya Tuhan percayakan saya 28 hampir 30 tahun pelayanan di mimbar ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah kalau engkau dan saya mau baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pikiran Allah. Jangan pakai pinter kita, jangan pakai pengalaman kita, jangan pakai perasaan kita, tapi pakai hikmat Tuhan. Sehingga walaupun engkau orang sederhana, baru bertobat, tapi engkau baca firman Tuhan itu luar biasa, kau akan dapat wow seperti itu. Karena firman adalah pikiran Allah. Hanya orang-orang yang mempunyai iman yang kuat dalam Tuhan yang bisa mengerti. Bukan karena pintar S1, S2, S5, S5, S jeruk, no. Bukan karena engkau sekolah teologi, no. Tapi waktu engkau punya hati yang betul-betul rindu akan Tuhan, Tuhan akan kenyangkan kita dengan firman Tuhan, betul? Nah dikatakan tadi sini adalah apa? Kekuatan Allah dikatakan melalui pemberitaan tentang salib. Nah ini satu hal yang berbeda. Seringkali kita pikir kekuatan Allah waktu yang buta dicelikan, waktu yang bisu bisa ngomong, waktu yang mati Lazarus bisa bangkit. Betul, itu salah satu mujizat, tapi bukan itu bukti kekuatan Allah. Tapi bukti kekuatan Allah adalah waktu kita mau jadi pemberita tentang salib. Karena jujur tentang salib hanya Kristen yang punya. Amin. Banyak agama di dunia ini, tapi tentang salib itu hanya Yesus. Tuhan kita yang mati untuk dosa-dosa kita. Bukan karena kesalahannya dia disalibkan, tapi untuk menebus dosa kita agar setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Nah kita akan lihat tempat ini. Kalau begitu pentingnya tentang salib Bu Indri, kenapa gereja sekarang jarang ngomong tentang salib? Jujur, ini fakta. Ini bukan Paskah Bu Indri. Apakah salib hanya bicara tentang Paskah? Kalau engkau bicara salib hanya pas Paskah, pas Jumat Agung, kok kesian banget Tuhan Yesus hanya dikotak-kotakan. Tuhan kita jangan dikotak-kotakan, firman Tuhan jangan dikotak-kotakan. Kalau memang itu firman berlaku dalam segala hal. Mau dalam masalah susah, masalah senang, mau untuk janda, untuk duda, untuk yang kaya, untuk miskin. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang. Makanya hari-hari ini tergantung responmu. Kalau engkau bisa meresponi. Ya seringkali kita pikir kok firmannya itu aja. Bukan masalah seringnya kau dengar firman yang sama. Seperti siapa istri Lot. Dia dengar firman yang sama. 3 kali malaikat berkata lari, lari, lari. Bukan karena hamba Tuhannya kehabisan bahan. Bukan. Tapi kalau sampai Tuhan ngomong berkali-kali sama kita. Kalimat yang sama, ayat yang sama. Tuhan yang ngomong sama kita loh. 3
Tinggal tergantung bagaimana responmu, betul? Karena seringkali kita bilang, aku udah tahu kok tuh firmannya. Pastilah kita tahu, apalagi kalau kita tiap minggu ke gereja, pasti tahu semua ayat. Bukan masalah tahu ayatnya, dilakukan gak ayatnya, betul? Ada manusia gak di sini? Kita bikin deal ya. Kalau ternyata gak ada respon, saya langsung turun, oke? Ya, iyalah, masa aku ngomong sama kursi yang kosong, enggak mau lah, ya. Karena kita itu harus respon. Waktu pertama kali saya bertobat, ya, terus terang saya bertobat itu tahun 20 Mei 1999, ya. Nah, itu waktu saya bertobat itu saya karena kehidupannya kalau kalian ini orang baik semua, saya lihat ini baik-baik semua, calon masuk surga semua, betul. Tapi kalau saya dengan suami, kami orang yang sangat kotor. Betul, hidup saya betul-betul amburadul, betul. Nah, intinya tidak ada pengharapan kalau menurut dunia. Tapi waktu saya bertobat dengan suami, itu saya di Geraha Manggala. Makanya kita sebenarnya itu geng, betul ya. Hanya kemudian sesudah berapa lama kemudian kita akhirnya pindah ke tempat gereja yang berbeda. Tapi bukan berarti kita nggak sama, betul. Nah, waktu saya di sana, itu saya baru bertobat. Itu saya masih ingat, asal ada hamba Tuhan yang nyampaikan firman. Asal ada hamba Tuhan yang nyampaikan firman. Walaupun mungkin orang lain diam, tapi karena saya tahu itu firman betul-betul menyentuh hati saya, menegur dosa saya bisa dari belakang berkata amin, amin, amin. Makanya dulu saya punya bulu mata kalau pakai itu bisa pindah ke sini. Saya punya lipstick bisa pindah ke sini. Kenapa? Karena air mata. Kenapa bilang? Karena aku tahu tuh Tuhan lagi ngomong sama aku. Harusnya setiap engkau beribadah itu kau rasakan. Apalah gunanya kau ibadah tiap minggu dari mulai pagi sampai malam tapi gak merasa apa-apa. Kecian deh lu. Betul, harus ada respon kayak Zakius. Zakius itu adalah orang pendosa, jelas pendosa, lintah darat. Tapi waktu Tuhan bilang, Zakius aku harus menumpang di rumahmu. Wow, dia bilang gitu, siapa gua? Sampai Tuhan mau menumpang di rumahmu. Harusnya kita seperti itu, karena engkau bisa ketemu Tuhan tuh anugerah Tuhan loh. Kemarin kita ke pesta pernikahan, itu kebetulan temannya Pak Ari. Itu adalah pejabat tinggi di Indonesia, betul. Itu yang datang Prabowo, semua datang, termasuk Mayor Teddy juga datang. Betul? Ya. Nah intinya semua orang datang. Itu untuk nyalaman aja, itu ngantrinya luar biasa loh. Untuk nyalam aja, padahal itu hanya cuma pejabat teras. Hanya nyalam aja kita sampai nunggu berapa, hampir 2 jam. Untung waktu itu ada temannya Pak Ari yang kebetulan kenal dengan yang akhirnya bisa masuk langsung nyalam. Tapi intinya lama, kita ketemu Tuhan gak pakai ngantri lama betul. Harusnya antusias dong. Halo, ya, gitu dong betul. Ya harus karena antusias itu beda betul. Zakius lihat seisi rumahnya diberkati Tuhan. Dan dia bilang apa? Kalau aku pernah memeras 4 kali lipat ku bayar. Kalau ada orang miskin ku berikan setengah. Beda hidupnya. Kenapa? Dia respon firman. Amin. Halo? Respon. Halo? Yesus itu firman. Respon ke saya. Gak penting ini. Tapi yang penting adalah firmannya betul. Nah kita akan lihat sekarang. Dikatakan tadi adalah apa? Pemberitaan salib. Kenapa begitu penting pemberitaan salib Bu Indri? Karena ternyata kekuatan Tuhan. Bentar ya. Kenapa pemberitaan salib penting? Kita akan lihat, oke? Dikatakan yang menyedihkan adalah sekarang. Kalau mau jujur, kita lihat. Gereja-gereja sekarang kebanyakan bahan khotbahnya apa? Tips untuk berhasil, betul. Tips untuk menghadapi investasi, tips untuk menghadapi keuangan, tips, semuanya tips. Tapi masalah salib jarang disampaikan. Karena memang orang Kristen gak suka salib, karena salib itu bicara tentang penderitaan, betul? Halo, penderitaan dong, ada sangkal diri, ada pikul salib, betul? Saya bawa nih apa nih, saya spesial bikin untuk gereja Istana Regency. Berita salib tentang apa tuh? Bam! Ada cambuk, engkau mengalami disakiti. Kok tega Bu Indri? Kok tega saya disakiti padahal saya begitu baiknya selama ini. Itu salib. Atau pemberitaan salib tentang apa? Nih, apa nih? Mahkota duri. Pemberitaan salib tentang mahkota duri. Tentang apa? Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Tentang pikul salib. Dan pikul salibnya bukan cuma sekali-sekali, setiap hari kata Tuhan. Kalau engkau tidak siap pikul salib setiap hari, tidak layak bagiku. Nah makanya orang Kristen gak suka tentang salib. Tapi maafkan saya, salib itu kekuatan Tuhan. Kalau engkau tidak tahu tentang salib, bagaimana engkau bisa kuat di akhir zaman ini. Akhir zaman ini akan banyak tantangan, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah pikir akan semakin baik. Keadaan akan semakin sukar, itu firman Tuhan. Tapi kalau engkau mengerti tentang salib, kekuatan salib, beda hidup kita.
Amin. Makanya hari-hari ini kita akan belajar. Nah, dari kisah tentang pemberitaan salib, kita akan belajar tentang 7 hal yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Tuhan punya kalimat tuh ada 7 di kayu salib. Ini bukan hanya sekedar kalimat kalau menurut saya, ini khotbah Tuhan di atas kayu salib. Tuhan punya khotbah di atas bukit. Tuhan pernah khotbah di atas perahu Simon Petrus, tapi Tuhan juga pernah khotbah di tengah penderitaannya. Dan kalau mau jujur, khotbah di atas Golgota itu jauh lebih powerful. Kenapa? Dia berkhotbah itu dengan mengalami penderitaan yang sangat berat. Kalau kayak saya sekarang berkhotbah, gampang betul. Tadi dikasih Ibu Julie makan banyak banget. Betul? Gampang, tenagaku jadi kuat. Betul? Karena apa? Aku baru makan tahu, itu makan empek-empek, makan apalagi banyak banget, betul? Ya, makanya aku semangat begini. Tapi Yesus dalam keadaan menderita loh. Dalam keadaan menderita, dicambuk 39 kali. Dalam keadaan dihina, diolok-olok, ditampar, ditendang, buat. Tapi dia menyampaikan ada 7 kalimat yang luar biasa. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena inilah kekuatan Allah. Kalau engkau bisa menghidupinya, hidupmu akan berbeda. Amin. Kita akan buka satu persatu ya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang pertama kita buka yuk Lukas 23 ayat 34 sampai dengan 37. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, itu aja. Saya berkata lagi sekali lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, waktu kau baca ayat ini, apa yang kau dapat? Ini ayatnya pendek tapi ini dalam loh. Kenapa saya bilang dalam? Bagaimana sekarang Yesus bilang begini, "Bapa, ampuni dosa mereka." Kalau hanya itu mungkin simple. Tapi dikatakan ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Gak mungkin ini orang-orang semua tidak tahu apa yang mereka perbuat pada Yesus. Mungkin gak sekarang Yesus dicambuk, mereka tidak sadar. Kalau sekali dicambuk mungkin itu gak sadar, kelepasan. Bap! Tapi kalau sampai 39 kali, bap! 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 Tidak mungkin tidak sadar, betul? Tapi itulah luar biasa Tuhan kita. Walaupun kita melakukan dosa dengan sadar, Tuhan tetap bilang ampuni si Indri. Dia gak tahu apa yang dia perbuat. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau katakan engkau tidak sadar waktu engkau menipu orang. Jangan bilang engkau tidak sadar waktu engkau berselingkuh. Jangan bilang engkau tidak sadar waktu engkau mencuri. Jangan bilang gak sadar waktu engkau mulai tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Pasti kita sadar. Tapi Tuhan begitu mencintai kita. Maka dia katakan mereka gak tahu apa yang berbuat. Wow. Kalau kita tahu ini kekuatan Allah yang pertama. Tentang kasih. Engkau dan saya di tempat ini bilang terang Kristen. Tapi tanpa kasih. Nol di mata Tuhan. Makanya engkau tidak bisa mengalami perkara besar di akhir zaman ini. Modal kita adalah kasih. Saya bawa buku. Kalau kau lihat halaman dari awal sampai habis. Ini hanya tentang kasih. Tentang kasih. Tentang kasih. Semua all about love. Yesus itu kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu bukan agama, Kristen itu bukan doktrin, Kristen itu pengajaran saja, Kristen itu kasih. Jadi kalau engkau berkata di tempat ini engkau adalah mau jadi pengikut Tuhan, kita mau punya kekuatan Allah tapi gak bisa mengampuni suamimu, gak bisa mengampuni istrimu, gak bisa mengampuni anakmu, gak bisa mengampuni orang yang menyakiti engkau. Kita sama dengan bohong, maka jangan heran engkau tidak punya kekuatan Allah dalam hidupmu. Jangan salahkan, kita yang membuat kita gak dikenal oleh Tuhan. Tadi katakan tadi, gak mungkin mereka gak tahu. Gak mungkin mereka gak tahu waktu mereka bikin ini, betul? Ini waktu saya punya anak rohani bikin ini sampai 3 jam loh. Ini mahkota duri gak mungkin dibikin hanya cuma 1 detik, mungkin. Ini pasti dianyam dulu dibikin, betul? Apa arti mahkota duri? Bukan karena ini spesial, no. Ini penghinaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Dan ini mereka bikin dengan sengaja. Kalau orang dapat mahkota pasti dari berlian, betul? Kayak misalnya kerajaan daripada Inggris, itu mahkotanya luar biasa. Ini mahkotanya duri, artinya apa? Mau diperhinakan, Tuhan dihina. Lu gak level, lu bukan raja, lu bukan anak Tuhan. Lu hanya embel-embel, lu hanya gembel. Itu mereka lakukan. Apa gak sengaja? Sengaja. Kita juga mungkin ada di dalamnya. Kita sengaja buat dosa. Tapi itu pun Tuhan katakan, Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Inilah kasih Yesus yang luar biasa. Inilah salib. Makanya kalau sampai hari-hari ini orang gak sampaikan berita salib, saya pun bingung. Ini masih Kristen bukan sih? Kok yang diomongin hanya tips-tips untuk sukses? Ngapain? Dunia juga punya seminar tentang sukses. Dunia punya seminar tentang bagaimana untuk jadi orang kaya. Tapi tentang salib, hanya Yesus yang bisa menyampaikannya itu. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Amin. Tadi katakan tadi adalah apa? Tentang kasih, pertanyaan saya, sudahkah kau praktekkan dalam hidupmu? Very simple. Kalau soal teori kita semua tahu teori. Sudahkah kita bisa mengampuni? Saya pernah gak mengampunin.
Saya pernah menyimpan kepahitan, itu cukup lama, sampai 17 tahun. Tahu apa yang terjadi? Tidak ada berkat sama sekali. Yang ada muka saya itu nanah semua, dari sini nanah, di sini nanah sampai di sini nanah. Halo, yang rugi siapa? Kalau kita kepahitan bukan yang rugi orang lain, kita yang rugi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ada punya anak rohani, banyak kena kanker payudara, awalnya gara-gara kepahitan. Saya minta 2 orang maju ke depan. Loh, kok hilang sekarang pemusiknya? Tadi ada, mungkin dia takut, makanya dia hilang sekarang. Bertobatlah engkau. Ayo maju, ibu tolong bantu saya 1 orang. 1 orang bisa bantu saya enggak? Tolong Pak, aduh si bapak ini. Kok hilang musiknya Ibu Yul? Takut kali aku suruh ya. Oke, ini Pak siapa namanya? Ya Bapak tolong bantu aku pegang ya. Nah ini anggap, ini kita. Tuhan mau kasih kita berkat segini banyak. Ingat ya, berkat Tuhan gak pernah pas-pasan loh. 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan kasih orang makan 5.000, betul? Berkat Tuhan selalu melimpah, itu ciri khas berkat Tuhan. Tidak pernah pas-pasan, tidak pernah ngutang, tidak pernah cicil. Melimpah sampai engkau berkata, wow banyaknya Tuhan. Ini harusnya milik kita, betul? Ini harusnya milik kita. Tapi, ternyata dalam perjalanan hidup, kita mengalami ini. Apa ini? Apa ini? Hati yang cemar, hati yang iri, hati yang marah, hati yang kecewa, hati yang sakit, hati yang tawar. Waktu engkau punya hati seperti ini, masuk dalam hidupmu, oke? Dimulai dari hati dulu loh awalnya. Orang yang hatinya gak beres, pasti pikirannya juga gak beres. Ini pikiran yang negatif. Makanya gampang curiga, gampang kayaknya, sepertinya, betul? Karena dimulai dari hati yang gak beres. Kalau hati seorang mencintai Tuhan, gak mungkin Sarah sampai pikir gak mungkin aku gak punya anak. Gak mungkin aku punya anak. Diambillah si Hagar. Efeknya sampai hari ini kalian tahu, betul? Itu dimulai dari hati semua loh. Maka jangan anggap enteng dengan hati. Halo? Nah ini masuk. Saya mau tanya, kira-kira dengan ada hati yang gak beres, dengan ada tadi. Pak boleh bukaan ini enggak? Nah, tadi ini berkat kita segini kan? Percaya siapa yang mau diberkati Tuhan seperti ini melimpah? Kalau saya percaya berkat Tuhan itu gak pernah pas-pasan. Yang tidak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Wow, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ini porsi berkat kita. Tapi lihat karena adanya hati yang gak beres. Adanya pikiran gak beres. Kok gak bisa masuk lagi? Kok cuman segini? Sih, orang yang tadi hatinya beres dengan pikiran beres, penuh dia punya berkat. Tapi orang yang punya ganjelan di sini, berkatnya gak seperti ini. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Bereskan hati dan pikiran kita. Thank you ya Pak, terima kasih. Oh kamu nanti yang berikutnya ya. Oke, sekarang kamu boleh duduk dulu, oke. Sih, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jangan salahkan. Kalau kau bilang, kenapa saya kurang apa? Saya udah ikut Tuhan, saya udah melayanin. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Jangan salahkan Tuhan, Tuhan gak pernah pilih kasih. Tuhan tuh mengasihi setiap kita, tidak ada terkecuali. Siapapun Tuhan mau berkati. Tapi kenapa engkau tidak bisa mengalami Tuhan punya berkat berlimpah? Karena ada ganjel, ada hati yang gak beres. Tinggi hati, keras hati. Terus rendah hati juga termasuk mengganjal kita. Hati-hati dengan roh minder loh. Jangan anggap enteng, roh minder itu adalah rendah hati. No, roh minder itu adalah tinggi hati. Kenapa saya berkata begitu? Tuhan jadikan kita segambar dengan dia, betul? Harusnya kita bangga segambar dengan Tuhan. Jangan bangga dengan segambar dengan artis. Halo, gak jadi apa-apa. Segambar dengan Tuhan itu punya kuasa. Tuhan jadikan kita segambar dengan Tuhan, tapi kita minder. Kita bilang ya aku mentang-mentang miskin, mentang-mentang janda. Itu bukan orang yang rendah hati. Tuhan kecewa melihat kita seperti itu. Dulu saya orang yang rendah hati, yang bukan orang yang minder. Kenapa bilang? Keluarga saya itu cukup diberkatin. Kakak-kakak saya cukup diberkati, abang saya cukup diberkatin. Maka setiap saya keluar ketemu mereka, itu saya mindernya luar biasa. Kalau foto paling ujung, karena takut kelihatan bajunya paling gak keren. Betul? Nah pertanyaan, Tuhan bilang, kamu katanya sudah bertobat, katanya mengasihi aku, kok masih tetap rendah hati? Kalau dulu foto saya paling belakang, karena takut kelihatan kurang dibanding yang lain. Karena terus terang kalau orang Batak sini angkat tangan. Kalau orang Batak makin kaya rambutnya makin tinggi, betul?
Ya, sanggulnya makin tinggi. Nah, kakak-kakak saya sanggulnya tinggi-tinggi semuanya, betul? Nah, saya rambutnya kayak begini. Makanya ketahuan, berarti uangnya paling sedikit, mereka paling banyak, betul. Maka saya dulu minder, tapi sekarang sudah aku tahu ternyata, hei aku segambar dengan Tuhan, beda. Kalau dulu foto di belakang, sekarang inilah dadaku, mana dadamu? Aku bilang begitu. Halo, jangan minder. Karena minder membuat Tuhan kecewa. Kekuatan Allah tuh membuat engkau tidak minder. Makanya hari-hari ini yakinkan dirimu. Caranya bagaimana? Jaga hati kita agar engkau bisa menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan hanya bukan milik orang kaya, bukan hanya milik orang yang punya ahli waris kekayaan. Setiap kita berkat Tuhan yang melimpah. Caranya apa? Hilangkan semuanya yang menutup saluran berkat kita. Ada banyak di sana rambut kepahitan, rambut sakit hati. Harus dibebaskan semua. Waktu selang itu dalam keadaan bersih rambut, itu akan jadi berkat luar biasa. Amin. Itu yang pertama ya. Jadi hari ini putuskan bapak-bapak ibu-ibu ya. Jangan bangga dengan berkata engkau tapi Ibu Indri saya terlalu berat, terlalu sakit. Kurang apa Yesus sakitnya? Yang menyalibkan dia adalah orang yang ditolong semua loh. Halo? Betul? Dan bukan hanya menyalibkan, salibkan. Bahkan disuruh ganti Barabas. Barabas itu penjahat kelas kakap, level Tuhan diturunkan rendah-rendahnya. Tapi tetap dia berdoa, Bapa ampuni dosa mereka. Mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Bagaimana responmu? Kalau engkau menanggapi perkataan ini responnya datar, ada yang salah dengan kita. Mungkin kau selama ini beribadah tapi hanya rutinitas. Melayani hanya kebiasaan. Melayani hanya karena rutinitas. Melayani hanya karena untuk PK. Melayani hanya untuk validasi. Nol di mata Tuhan. Sadari kita mendapat pengampunan. Saya jahatnya luar biasa. 40 tahun saya tinggalkan Tuhan Yesus. Dulu kami punya diskotik terbesar. Pak Ari yang mengelola. Diskotiknya itu hampir berapa kali ini Pak? Saya nggak tahu. Hampir mungkin 6 kali pas 10 kali ini besarnya. Di sana semua ada. Perempuan, mabok, narkoba, minuman. Kami pura-pura nggak tahu. Dan kami kasih perpuluhannya ke gereja. Apakah Tuhan kita Tuhan yang miskin sampai engkau mesti kasih dari uang haram kepada Tuhan? Tapi saya bersyukur Tuhan itu tetap mencari saya dengan suami saya. Pas Agustus 1998, hotel kami itu dibakar habis dalam waktu 2 jam. Habis terbakar semuanya, kita baru pindah ke Bandung. Waktu itu saya masih kecewa, kaget. Kenapa? Itu sound systemnya itu 60.000 watt. Jadi bayangkan kalau kita hanya cuma duduk aja di sini, itu bisa goyang sebegini. Betul. 60.000 watt, saya nggak tahu sound system di sini. Itu luar biasa Ibu Juli. Itu spesial kita beli dari Batam. Wih itu gila banget dia punya sound system. Karena dulu lagi zaman orang tripping. Halo? Waktu itu dibakar, saya ada kecewa. Saya pikir apa cuma kami aja yang jahat. Masih banyak orang lebih jahat. Nggak mengerti. Tapi waktu 2013-14 tsunami terjadi. Kami pas sudah pelayanan berangkat ke sana. Tuhan ingatkan hotelnya pas depan pantai. Itu banyak mayat bergelimpangan. Dan Tuhan ingatkan kalau waktu itu nggak dibakar 1998. Mungkin kau dan suami dan anak-anak semua mati waktu tsunami. Tuhan itu baik. Tuhan memang menghajar orang dikasihnya. Tapi tetap dia mengasihi kita. Dosanya dia benci tapi pribadinya dia cinta sama kita. Maka saya bersyukur bisa menjadi anak Tuhan. Kalau enggak mungkin saya enggak ada di sini hari ini dengan suami. Enggak pernah kepikir sama kami. Tidak pernah kepikir karena saya sekolahnya orang bisnis. Saya enggak pernah kepikir jadi seperti ini hari ini. Hari-hari ini mari bereskan masalah pengampunan. Bereskan masalah hati, bereskan masalah pikiran. Karena ini yang mengganjal hidup kita. Iblis ketawa. Iblis gak takut kau beribadah, iblis gak takut kau pelayanan selama hati dan pikiran kita gak beres. Amin. Makanya kekuatan Allah pertama adalah apa? Pengampunan. Yang kedua, yuk kita lihat yuk Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Wah, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Halo bapak-bapak ibu-ibu perhatikan, tidak ada istilah kebetulan dalam Tuhan. Kalau engkau datang kemari itu ada purpose dari Tuhan. Bayangkan sekarang orang lagi bahas lagi rame-ramenya ini di kota Bandung. Saya juga gak expect seperti ini. Tadi kata Ibu Julie sama Bapak sama Pastor Henry. Bu Indri maaf nanti kalau gak terlalu banyak jemaat. Kalau saya sih orangnya gak peduli. Mau cuma 2 orang pun saya sama seperti kayak orang 10.000 orang. Karena buat saya yang penting Yesus yang hadir.
Bukan masalah jemaat yang hadir. Apa gunanya jemaat hadir? Yes! Apa guna jemaat hadir tapi Yesus gak hadir. Tapi Yesus hadir walaupun satu. Saya pelayanan waktu itu baru bertobat, itu pelayanan diundang ke Batam. Saya pikir tadi KKR pasti besar. Ternyata gak ada yang datang satupun. Satupun gak datang. Nah waktu saya dipanggil sama gembalanya, dia bilang apa? Iya Bu, saya diboykot sama jemaat semuanya. Karena saya mau dibuang. Ternyata saya datang sana hanya untuk gembala itu. Itulah caranya Tuhan. Seringkali kita pikir harus mesti banyak, mesti nominal baru berarti. Tuhan beda. Nah pertanyaan saya, apakah kebetulan itu ada dua penjahat di kanan kiri Yesus? No. Kenapa bukan penjahat yang lain? Karena ada penjahat yang lain juga di sana. Mungkin koruptor, mungkin pembunuh, mungkin itu orang yang penculik anak, atau mungkin teroris. Kok yang dua ini? Tahu kenapa? Karena Tuhan punya rencana bagi yang dua ini untuk mereka mendapat keselamatan di akhir hidup mereka. Selama ada kesempatan, pintu kasih karunia masih terbuka. Jangan sia-siakan. Hanya sayangnya gak semua menerima kasih karunia. Kan pernah bilang, nanti Bu kalau udah tua saya bertobat. Halo, belum tentu. Saya ada punya anak rohani, dia itu orangnya mamon kelas berat. Waktu pas sakit, yang dia omongin bukan cari Tuhan. Hartaku di mana? Berlian gua ada di bawah kolong. Wih, luar biasa. Kasih karunia loh kalau kita bisa bertobat. Nanti katakan tadi ada dua orang. Dua orang ini ada kanan kiri. Gak kebetulan mereka ada di samping. Gak kebetulan mereka ada di samping Yesus walaupun keadaannya gak menyenangkan. Selama masih ada Yesus dalam hidup kita, jangan sia-siakan. Halo, jangan sia-siakan. Tapi lihat yang satu berkata dosa kita. Dia sadar kesalahannya, dia selamat ke Firdaus, betul. Tapi yang satu lagi dikatakan adalah apa? Dikatakan dia bilang, kalau kau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kita, betul. Gak jadi jaminan loh, hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Responmu menentukan perbedaannya. Yes, respon kita. Makanya hari-hari ini respon kepada firman. Jangan sekedar datang, tubuhmu datang tapi engkau tidak respon, gak ada gunanya. Karena Tuhan bukan mencari tubuh, Tuhan mencari hati yang terbuka. Tuhan katakan waktu aku knock the door, aku mengetuk pintu, siapa yang membukanya dia akan makan bersama-sama dengan aku. Beda. Makanya kenapa pulang seorang kayak Daniel, yang satu lagi pulang penuh dengan sukacita, karena dia respon. Halo? Tadi katakan tadi kenapa ini orang gak respon? Padahal sama-sama, dengar firman sama-sama. Ayatnya sama, pujiannya sama, gerejanya sama, jam ibadahnya sama. Kenapa yang satu respon, kenapa yang satu enggak? Ini penyebabnya. Yuk kita lihat ayat 38 dan 39. Waktu itu dikatakan begini, ada yang juga tulisan di atas kepalanya, betul? Ayat 38 dan 39. Coba buka. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Apa yang maksudnya ini? Ada tulisan. Waktu kita baca firman, waktu engkau dengar firman, responi firman itu. Waktu engkau sinis pada firman, alah gitu aja, itu juga firmannya. Halo, ingatkan baik-baik ya. Kalau engkau sampai mendengar firman berkali-kali, itu bukan karena pendetanya habis bahan. Tapi Tuhan mau nyampaikan sesuatu sama kita. Sebelum engkau membereskan itu, tetap akan engkau dengar firman yang sama sampai kapanpun. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Waktu saya belum bisa mengampuni dulu, terus firmannya tentang kepahitan. Terus dimanapun saya datang, pindah gereja kepahitan, pindah gereja kepahitan. Kenapa? Tuhan kejar kita karena kita anaknya, dia gak mau kita terhilang. Jangan kau bilang, gue udah tahu firman. Jangan pernah ngomong seperti itu, firman yang sama bisa kau dengar dengan pengertian berbeda loh. Itulah kehebatan firman Tuhan. Amin. Nah dia firman, tapi dia sinis. Nah seringkali kita dengar firman sinis, betul? Waktu Zakius ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, Zakius aku harus menumpang di rumahmu. Itu firman loh, betul? Zakius antusias, yes katanya. Seisi keluarganya selamat. Tapi orang-orang yang ada di sana orang Farisi, ngapain juga dia tinggal rumah berdosa. Dia kan katanya hamba Tuhan, tapi kok dia tinggal rumah orang berdosa. Waktu kau sinis pada firman, engkau pulang gak jadi apa-apa. Makanya percuma engkau datang ibadah setiap hari. Nanti dari sini ada ibadah 3 kali sehari, dari jam 8, 10, jam 12. Tapi sinis sama firman, alah gitu aja. Tapi orang yang gak sinis sama firman itu beda. Makin hari dia makin mantap. Makin dia berbuah, betul. Nah ini orang yang berakar dalam Tuhan. Ini saya bawa apa nih? Ini saya bawa lidah buaya saya. Nih, apa bedanya ini? Yang satu lidah buaya tidak ada akarnya. Yang satu lidah buaya ada akarnya, betul? Kira-kira waktu zaman El Nino, nanti bulan Juni. Yang mana yang masih mungkin bertahan? Yang berakar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat ya, kalau zaman dulu, zaman Musa, itu ada Goshen dengan ada Mesir. Ada perbedaan antara orang benar dengan tidak loh.
Yang satu kena lalat pikat, yang satu kena sungai yang berdarah, yang satu kena ada banyak nyamuk dan kodok, yang satu enggak. Tapi di akhir zaman nanti semua kita akan mengalami lalat pikat. Semua kita akan mengalami kodok, semua kita akan mengalami darah, semua kita akan mengalami kematian. Yang membedakannya ketahanan kita. Itu pasti terjadi. Pakai hari-hari kalau engkau tidak berakar, jangan main-main. Pohon yang semahal apapun tanpa akar mati. Amin. Hari-hari ini mesti berakar. Bagaimana cara berakar? Responi firman. Hanya itu. Berakar bukan berarti karena kita tiba-tiba jadi pohon. Bukan. Responi firman. Lakukan. Kau akan makin berakar. Orang yang berakar gak akan gampang tumbang. Betul, tapi orang gak berakar. Itu aja permukaan. Itu namanya Kristen kapal selam. Semangatnya hanya di permukaan. Tapi kok dia berakar beda. Makanya orang bisa bilang, kok beda ya? Saya ada punya anak rohani 2 orang. Dia kena cancer. Cancernya gak main-main. Itu cancernya bulak-balik cancer terakhir mereka akhirnya memang meninggal. Tapi yang luar biasa selama mereka mengalami cancer itu mulai dari payudara. Dari payudara pindah ke dia punya punggung. Dari punggung pindah ke dia punya otak. Otaknya dibuka, terakhir dia buta. Ibu ini bilang apa? Sebelum saya meninggal saya mau ke Melbourne. Tahu kenapa? Karena dia mau mendoakan keluarganya di Melbourne yang kena kanker juga. Padahal dia sudah buta, kepalanya sudah dibuka, sudah badan kecil cuma 40 kilo. Sudah gak bisa bikin apa. Diberangkatkan sama suaminya pakai kereta dorong. Mereka ke Melbourne, pulang dari Melbourne meninggal. Saya mau tanya, itu pemenang apa yang kalah? Pemenang. Itu orang yang berakar dalam Tuhan. Orang berakar tidak tergantung sikon. Kalau engkau tergantung sikon masih belum berakar. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang berakar. Karena keadaan akan semakin sukar. Makanya hari-hari ini ayo. Dikatakan tadi adalah apa? Ya, baca firman, responi firman akan beda hidup kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang ketiga mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid menerima dia dalam rumahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, menurut kita apa nih ceritanya? Apa pesan Tuhan? Bagi Yesus rumah tangga itu sangat-sangat penting. Yesus lahir dalam pernikahan, dalam keluarga loh. Yesus gak lahir tiba-tiba abrakadabra jadi Batman dan Robin. Enggak. Dari keluarga marginal. Dan kalau kita lihat 33,5 tahun Tuhan hidup di dunia ini. 30 tahun dia spend sama keluarga loh. Betul? Dia bukan spend dalam pelayanan. Maka jangan bangga di tempat ini berkata, saya sudah pelayanan 100 tahun. Masalahnya lu jadi berkat gak bagi keluarga? Halo? Ada manusia gak sih di sini? Enggak, jangan bangga dengan berkata, Bu Indri pelayanan saya luar biasa, Bu Indri saya dulu pernah jatuh di sana. Maka saya berani ngomong, ini Pak Ari ada saksinya. Saya pelayanan 60 kali sebulan, 60 kali sebulan loh, kesannya keren banget. Tapi saya hampir-hampir tidak bersama dengan suami saya. Pak Ari memang waktu itu dalam keadaan belum bertobat. Tapi bagaimana Pak Ari bertobat kalau gak ada istri yang mendampingin? Jangan mimpi ya, jangan mimpi yang penting kita berdoa Bu Indri. Kagak bisa, lu kalau sebagai istri, lu urus laki lu. Betul? Kalau misalnya suami langsung, ya, betul. Hei suami-suami, percuma engkau berlayanan. Kalau engkau tidak, kalau kasar sama istri, gak ada gunanya. Jadi jangan bangga karena di mana mulai berkat Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Gak kebalikannya. Banyak orang sekarang gila dalam pelayanan. Hebat di luar sana, tapi dalam keluarga, nol. Itu zong sama Tuhan. Amin. Makin gak enak mukanya. Gimana, apakah kita teruskan? Apakah kita, saya takut lihat kalian. Emang orang Sunda biasanya baik-baik, tapi ini beda saya lihatnya. Saya gak merinding di sini. Percayalah, kenapa saya berani sampaikan gini? Karena aku pernah salah di sana. Waktu Pak Ari tabrakan, terlempar 70 meter di jembatan layang tahun 2009. Tuhan bilang apa? Duduk! Layani suamimu. Saya tinggalkan pelayanan 2 tahun. 2 tahun saya tinggalkan pelayanan, tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah terima telepon, tidak pernah ketemu orang, tidak pernah ke salon. Dulu rambut saya panjang segini. Tapi gara-gara salon rambutnya rontok semua, makanya jadi segini. Halo, Pak Ari bangun, saya bangun. Pak Ari tidur, saya tidur. Pak Ari marah, saya diam. 2 tahun loh, semua orang bilang bodoh, goblok. Ngapain aja di rumah? Saya bilang enggak, Tuhan suruh saya dampingin Pak Ari. Sampai satu saat Pak Ari bilang begini, kamu mesti pelayanan lagi. Saya bilang takut salah Tuhan, aku minta tanda 3 kali. Pak Ari ngomong 3 kali. Terus saya bilang, kalau mau pelayanan saya pelayan apa? Buka namanya Sungai Sukacita. Kok Sungai Sukacita? Saya bilang itu. Tahu apa? Alasan Pak Ari? Karena selama 2 tahun kamu urus saya. Suami saya itu kena batang otak. Itu terlempar 70 meter, koma 11 hari. Betul-betul gak main-main.
Pak Ari bilang sama kamu ngurus saya 2 tahun. Enggak pernah saya lihat muka kamu cembetut, selalu sukacita. Senyum dong, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Dari Yerusalem dulu. Sesudah dari sana tadi saya pikir ya sudah Tuhan kalau nggak diundang lagi nggak ada masalah. Kalau udah pendeta gereja-gereja banyak yang marah soalnya. Kenapa di cancel begitu aja Bu Indri 2 tahun. Saya bilang itu kata Tuhan. Buktinya sampai hari ini masih bisa dipakai oleh Tuhan. Percayalah, cara Tuhan membawa orang kadang-kadang dibawa wup ke titik nadir. Tapi Tuhan angkat wup seperti roket yang luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Keluarga penting. Mana suami istri sini? Angkat tangan. Ini waktu saya tinggal 3 menit, tapi saya belum selesai. Apakah bisa 3 jam lagi? Bagaimana, mau 3 jam lagi? Mau? Aku yang gak mau. Maju suami istri ke depan. Ayo. Suami istri. Cepat. Ini Bapak ini luar biasa loh tadi Bapak. Ibu Liliana ya 2 kali loh ikut ibadah. Saya percaya Tuhan mau pakai hidupmu loh sayang. Ayo suami istri maju. Ayo suami istri cepat. Ayo suami istri cepetan. Nah ini mau dikasih berkat nih. Ayo Pak nanti tolong dibagikan ya. Masing-masing ambil 1 anggur. 1 anggur. Ayo cepetan. Nah ayo. Yes luar biasa ya. Jadi adab ke sana semuanya ya. Adab ke sana ya. Ayo jangan ngerumpi cepetan. Nah semua ngadap ke sana. Keren. Semua ngadap ke sana ya, dekat sebelah-sebelahan suami istri, dekat-dekatan suami istri, ngadap ke pengunjung sana semuanya. Sudah semuanya? Ayo cepetan, udah? Keren, makasih Tuhan Yesus yang baik. Udah semuanya? Udah semuanya? Oke, ngadap ke sana ya. Suami istri pandang-pandangan, sebelah-sebelahan, oke? Udah sebelah-sebelahan. Pandang-pandangan, ayo rapat-rapatan aja, rapat-rapat. Jangan lihat saya, lihat sana. Semua lihat sana, udah? Suami istri udah? Sudah beres, semuanya dapat anggur? Oke, nah sekarang suami istri, yang suami kasih anggur sama istrinya, yang istri kasih ke suaminya. A-a-an, a-a-a-a, ayo a-a-a-a-a, ayo dong. A-a-a-a-a-a-a-a, dihabisin anggurnya. Rasanya gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Rasanya gimana? Manis. Rasanya bagaimana? Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Manis. Harusnya keluarga Kristen seperti itu. Manis. Suami-suami sayangi istrimu, jangan istri tetangga. Istri-istri jangan ngelawan suami. Kalau suami marah diam. Sip. Karena gak ada gunanya kau lawan suami. Kalau engkau diam dan berdoa, suami akan beda. Halo, waktu suami istri saling menghargai, suami istri saling mengasihi, suami istri saling melayani, suami istri saling mencintai, itulah kekuatan salib. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Thank you. Silakan duduk semuanya. Janji ya, mulai sekarang jangan ada kata-kata kotor keluar ya. Halo, uang belanja jangan dipotong. Halo, jangan jalan-jalan sama si Nelly. Jangan ya. Celah itu dari kecil bapak-bapak ibu-ibu. Jangan suka WhatsApp-WhatsAppan juga kalau nggak penting. Percayalah sama saya. Itu diawali dari hal kecil. Dari hal kecil. Karena hutan yang terbakar itu dari hal yang kecil loh. Dari korek api 1 bisa terbakar seluruh hutan. Betul? Suami istri coba pandang suamimu sekali lagi. Istri pandang suamimu bilang gini, I love you mom. I love you mom. Beda. Saya sama Pak Ari. Kami seperti pacaran sampai hari ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus ada istilah berpacaran dalam pernikahan. Tahu berpacaran dalam pernikahan? Mau naik becak pun gak apa-apa. Tapi pas lagi duduk pandang-pandangan. Jangan hanya ngomong utang kita berapa, jangan. Ya. Bagaimana sekarang beras? Jangan. Pak, ingat gak waktu kita dulu waktu pertama kenalan? Beda. Itu kalau misalnya lagi jalan, pegang tangan gak sambil remas-remasan? Gak pernah? Oh bertobatlah engkau. Kalau saya sama Pak Ari kami seperti itu, kami selalu tidur aja kami mesti pegangan tangan. Halo, gitu gak semuanya? Bu Indri capek, jangan. Karena gak akan bisa anggur manis kalau gak dibina, harus dipupukin. Puji suamimu, puji istrimu. Pak Ari kalau udah muji saya, kalau udah bilang In kamu cantik loh, 3 hari 3 malam gak kucuci rambutku, gak kucuci bajuku, gak kucuci. Ya. Dan engkau harus sampai bisa bilang begini, saya bersyukur punya suami seperti engkau. Saya bersyukur punya istri seperti engkau. Itulah yang membuat kita kekuatan Allah dalam hidup kita.
Ya, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya masih punya ada 4 lagi, tapi berhubung karena waktu saya gak bisa terusin. Jadi yang pertama tadi tentang kepahitan, yang kedua tadi tentang apa? Tentang respon pada firman, yang ketiga tentang keluarga ya. Sampai satu lagi aja saya sampaikan yang terakhir ya. Yang terakhir dikatakan adalah apa? Yesus bilang begini, aku haus. Saya mau tanya, apa artinya aku haus? Halo? Kalau yang ngomong ini sekarang si Indri, biasa, aku haus, wajar. Saya minta sama Ibu Juli, Bu Juli aku haus, minta minum dong, wajar. Tapi ini yang ngomong aku haus ini adalah anak Allah loh. Tahu artinya apa? Artinya Allah mau tunjukkan, Yesus mau tunjukkan sebagai manusia, it's okay not to be okay. Waktu engkau capek, waktu engkau bete, waktu engkau susah, waktu engkau sedih, gak apa-apa, nangis aja. Gak ada yang masalah, jangan bilang nanti apa kata orang. Nanti pikir orang saya belum bertobat, gak ada urusan. Engkau bukan hidup dari pendapat manusia, tapi dari pendapat Tuhan. Waktu engkau sedih datang pada Tuhan. Waktu Pak Ari kemarin kena Delta, itu Pak Ari perburukan total. Kami sama-sama kena COVID, tapi saya OTG. Pak Ari dalam 3 hari ketutup semua paru-parunya. Nah itu waktu itu apa yang terjadi? Saya betul-betul saya dalam keadaan gemetar. Saya doakan, saya bilang sama pendoa saya, tolong doakan Pak Ari. Soalnya dia punya saturasi udah 60 pakai ini. Udah gitu dia punya panas 40, dia punya batuk darah, dia punya nadi 45, jalan udah oyong, badan segede ini. Intinya sudah sangat parah. Tolong doakan, tolong. Nah pas saya negatif, dokter bilang apa? Ibu ini harus keluar dari Boromius. Saya pikir bagaimana saya mau keluar? Suamiku tinggal. Tapi kata dokter, ibu ini bisa resiko. Anak-anak bilang, mama, jangan sampai mama ada papa. Karena kami berdua dalam kamar yang sama, itu sampai 11 hari. Nah akhirnya saya bilang sama Pak Ari, Pak karena saya disuruh pulang, saya mesti pulang. Pas saya mau bilang pulang, Pak Ari bilang begini, kalau nanti saya misalnya meninggal, carikan tempat kuburan yang terbaik. Waktu pas Pak Ari ngomong gitu, saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Stay kata Tuhan. Tinggal dampingi suamimu. Siap 86 Tuhan. Saya tinggal di sana, malamnya, paginya Tuhan bilang apa? Bangun, telepon anak rohanimu di Surabaya. Minta dijemput Pak Ari dibawa ke Surabaya. Logikanya, nelfon orang jam 3 pagi WA, gak akan dijawab, ini bos besar. Perhatikan kalau Tuhan yang suruh. Jam 8 mereka bilang, Bu nanti pesawat Singapura akan jemput pakai SOS. Langsung Pak Ari dibawa ke Surabaya. 5 hari sembuh total, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Halo, maka tadi saya katakan, kenapa tadi saya sampaikan ini? Yang keempat tadi dikatakan, it's okay waktu engkau nangis. Jangan takut karena engkau sudah hamba Tuhan, berarti gak boleh punya masalah. Siapa bilang? Masalah saya banyak. Kalau saya punya masalah, saya telepon pendoa saya ada 100 orang. Tolong doakan gua, tolong. Gak ada yang salah. Maka jangan ada cari arisan. Teman arisan belum tentu jadi pendoa kita. Tapi pendoa yang sejati adalah orang yang ada waktu kita dalam keadaan susah. Itulah sahabat yang sejati. Cari. Ibu Gembala di sini luar biasa. Betul? Di sini ada komunitas 55/10 segala macam. Itu harus kuat. Karena gak akan kuat seorang diri. Yesus aja butuh pendoa. Dia bilang sama murid-muridnya, ayo dampingin kuat. 3 orang dibawa ke Getsemane. Kenapa? Karena dia butuh topangan sebagai anak manusia. Hari-hari ini jangan malu dengan berkata, I got a problem. It's okay not to be okay. Yesus bilang, aku haus. Jadi pesan Tuhan hari ini, ada 4 saya sampaikan karena waktu sudah habis ya. Nanti undang saya lagi, oke? No, ya, bukan minta diundang. Jadi intinya hari ini, respon kita, kekuatan kita adalah salib. Sampaikan tentang salib dimanapun kau berada melalui hidupmu. Waktu engkau bisa mengampuni, orang bisa bilang luar biasa Yesusnya. Waktu engkau bisa meresponi firman, orang bilang luar biasa Yesusnya. Waktu engkau dikatakan bisa berkata it's okay not to be okay. Orang bilang luar biasa Yesusnya. Waktu engkau juga bisa dikatakan punya keluarga yang harmonis. Orang bisa bilang luar biasa Yesusnya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Semua diberkatin? Gak usah ikut Tuhan kayak gini. Tahu? Jangan pakai topeng. Apa adanya. Lagi susah, bilang susah. Lagi punya utang, bilang punya utang. Ini digosipin bodoh amat, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita untuk minta ditopang. Maka cari sahabat yang betul-betul punya hati untuk saling mendoakan. Ya? Oke? Tuhan berkatin. Yuk kita berdiri semuanya. Semua diberkatin? Kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua diberkati? Semua mau praktekkan kekuatan Allah dalam hidupnya? Apa yang pertama? Yes, mengampuni. Yang kedua? Respon dan lakukan. Yang ketiga? Siapa? Keluarga. Yang keempat?
It's okay not to be okay. Waktu ada hamba Tuhan bilang, bagaimana kabarnya? Kalau nggak luar biasa, nggak usah bilang luar biasa. Lagi banyak utang, bilang nggak apa-apa. Betul. Kalau saya pas lagi bete, saya bilang bete. Makanya hidup saya enteng. Kayak raja terbang tinggi. Tapi kalau selalu nutupin terus capek. Betul nggak Ibu Jul? That's the way you are. Kalau kita adalah anak. Anak sama bapak nggak pernah ada rahasia. Apa adanya. Ini satu lagu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh sebentar. Kan sekarang kan punya kekuatan Allah, betul? Mau gak lagunya lagu yang kekuatan? Yang semangat. Boleh gak diganti yang semangat? Pasti bingung. Kamu cari yang semangat ya. Orang yang punya kekuatan tuh beda loh, semangat loh, betul? Ya, gak lagi memble. Yes, siap Tuhan, bergerak Tuhan. Oleh darah